Sehat semua? Alhamdulillah. Ibadahnya lancar, tambah sabar, makin bersyukur, lembut hatinya, harmonis rumah tangganya. Saya doain putra putri, anak cucu panjenengan semua makin baik, solih solihah. Amin. Ibu-ibu saya doakan semoga Allah memberikan umur yang panjang dalam ketaatan dan keimanan. Amin. Ibu ingat, orang yang beruntung kata Rasul, di antara orang yang beruntung, banyak orang beruntung, tapi di antaranya orang yang beruntung diberi kemuliaan oleh Allah itu siapa? Orang yang diberi oleh Allah umur yang panjang, syaratnya dua, dalam ketaatan dan keimanan. Berarti balik lagi, hidupnya digunakan untuk ibadah. Ibu, satu ungkapan, ternyata uang itu tidak membawa bahagia. Betul nggak? Uang itu ternyata tidak membawa bahagia. Uang itu ternyata tidak membawa bahagia. Betul? Betul kalau sedikit. Ya. Hutang itu, uang itu nggak dibawa mati. Betul nggak? Betul, karena uang itu untuk hidup. Artinya untuk kehidupan kita gunakan untuk diri, keluarga, tapi lebih dari itu, balik lagi, digunakan untuk ibadah. Makanya ketika kita diberi rezeki, ucapannya alhamdulillah. Atasnya lagi alhamdulillahirabbil alamin. Atasnya lagi apa? Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji milik Allah yang segala dengan nikmat karunia-Nya menjadi baik dan sempurna. Terus yang lainnya apa? Hadza min fadli rabbi. Ini adalah merupakan nikmat karunia dari Allah. Yang tertinggi ternyata apa? Puncaknya kalau kita itu bersyukur mengucapkan apa? Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah sudah jadi alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Hadza min fadli rabbi. Ini merupakan nikmat dari Allah. Yang tertingginya puncaknya apa? Ternyata mengucapkan Masya Allah, la haula wa la quwata illa billah. Ibu, ternyata ada jalan yang sangat ringkas singkat untuk husnul khotimah. Apa itu? Amalan ini dengan rahmat pertolongan Allah betul-betul dia lakukan, betul-betul dia jaga, betul-betul dia miliki, maka cenderungnya orang ini insya Allah husnul khotimah. Iya, jalan cepat untuk husnul khotimah. Artinya kok jalan cepat? Itu apa? Artinya nggak usah terlalu berpikir banyak amal ibadah. Kalau bisa itu bagus sekali. Tapi kadang-kadang, aduh, orang itu kan kalau mau mati biasanya, aduh, merasa amalnya belum banyak. Kira-kira ibu amalnya sudah banyak atau tinggal baru sedikit? Sedikit. Loh, ibu mulainya sudah berapa tahun? Kok sedikit terus? Iya, udah usaha tadi, udah ikhtiar. Udah berapa tahun? Kok masih sedikit terus? Kalau memang masih sedikit ya tingkatkan, biar jadi banyak. Kalau belum lengkap, lengkapi. Kalau masih kecil ya dibesarkan. Kalau belum istiqomah, diistiqomahkan. Kan kuncinya hanya itu. Nah, agar kita ini husnul khotimah, yang pertama apa? Pastikan selalu mentauhidkan Allah, tidak melakukan kesyirikan. Kenapa? Karena Nabi mengatakan man mata walam yusyriku billahi syai'an dakhalal jannah wa man mata yusyriku billahi syai'an dakhalan nar. Barang siapa yang dia mati tidak musyrik, tidak mensekutukan Allah, berarti bukan banyaknya amal loh ya, tapi kemuliaan benarnya tauhid kita. Jadi amal itu ternyata menjadi pelengkap, tapi yang utamanya adalah tauhid. Yaitu barang siapa yang dia mati dalam keadaan mentauhidkan Allah, mengisahkan Allah, tidak melakukan kesyirikan, dakhalal jannah, maka baginya surga. Amin. Amin. Itu yang pertama. Pokoknya ibu jangan lupa setiap habis sholat subuh baca doa agar terhindar dari kesyirikan. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamuhu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Ya Allah, aku berlindung, ya Allah, kami berlindung kepadamu dari mensekutukanmu dengan sesuatu.
Dan kami mohon ampun kepadamu ya Allah dari mensekutukan dirimu dengan sesuatu. Ibu cukup baca ini sekali pada subuh, sekali ibadah zuhur, sekali ibadah asar, sekali ibadah maghrib, sekali ibadah isya. Sekali saja cukup. Sekali. Jadi siapa yang ingin betul-betul istiqomah husnul khotimah, pastikan yaitu mentauhidkan Allah, tidak melakukan kesyirikan. Yang kedua, apa Bu yang kedua? Ternyata yang kedua selalu memperbanyak zikrullah. Memperbanyak zikir. Zikir lisani, zikir qalbi, dan zikir amali. Saya kok belum pernah menemukan ya Bu ya, orang yang lagi zikir marah itu belum pernah saya temukan itu. Ada nggak orang yang lagi marah zikir? Mana orangnya? Lagi marah ya. Kalau marah zikir mungkin dia, tapi kalau lagi zikir marah enggak ya. Kalau dia lagi marah pasti nggak zikir. Jadi selalu zikir kepada Allah. Mau makan ingat Allah. Coba Ibu ketika mau makan, mau minum, Ibu bisa mandi, itu rezeki dari Allah loh Bu. Coba kalau Ibu tiba-tiba nggak bisa mandi, coba nggak mandi 12 hari Bu. Itu yang deketi cenderungnya Bu Ma itu. Bu, nggak bisa merasakan manis, pahit, asam, kecut, panas, dingin. Wah, itu azab loh Bu. Orang kena COVID. Iya udah ada. Ya, itu rezeki loh Bu itu. Coba Ibu bisa duduk itu rezeki. Coba Ibu cuman bisanya berdiri aja nggak bisa duduk, terus gimana? Bisa tidur itu juga rezeki. Coba kalau nggak bisa tidur, kesiksa loh Bu. Apalagi bisa menjalankan ibadah. Bisa duha alhamdulillah, bisa tahajud alhamdulillah, bisa baca Al-Quran alhamdulillah. Jadi kenapa kok zikir itu menjadi jalan pintas untuk husnul khotimah? Ya, karena orang yang lagi zikir dia mati pada satu husnul khotimah. Amin. Amin. Kalau lagi ngerumpi mati? Biasanya suka ngerumpi ibu atau mama? Ya. Bapak katanya ada apa? Oh, ditanya ibu atau mama kok bapak-bapak itu tandanya marah itu. Oh, tidak ada maksudnya. Kalau bapak-bapak ada itu mungkin yang ngajain istrinya itu. Pak, sini Pak. Tak kasih tahu Pak tadi itu Pak. Oh ya Allah Pak, tetangga kita. Emang apa Tommy? Papa kalau tahu terus panjang. Berarti yang ngajain ngerumpi? Ya sudah. Yang ketiga, Bu, artinya apa? Ketika sudah diingatkan tadi banyak di mana saja kita zikrullah, Bu ngerti nggak? Orang yang betul zikirnya hatinya akan lembut. Orang yang zikirnya benar Bu, dia nggak akan berpikir kecuali jangan-jangan saya ini mati pada saat ini. Makanya ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah hanya dengan mengingat Allah, zikir pada Allah, hatimu menjadi tenang. Yang ketiga apa Bu? Agar kita husnul khatimah. Nah, yang ketiga apa? Husnuzan ilallah. Selalu bersangka baik kepada Allah. Bu, orang ibadahnya kurang, tapi dia selalu bersangka baik pada Allah. Insya Allah dia husnul khatimah. Amin. Apalagi orang yang amal ibadahnya sudah banyak.
Barang siapa yang dia mati dalam keadaan husnudzan ilallah, bersangka baik kepada Allah, maka dia akan husnul khatimah. Sebaliknya Bu, ada orang ibadahnya banyak, tapi kok dia ada pikiran sangka buruk pada Allah. Allah ini nggak adil ya, saya ini sudah berusaha ibadah. Nah, terus ngitung-ngitung kayak gitu. Bu, kalau sudah sangka baik pada Allah, itu selalu dikaitkan dengan rahmat Allah. Ada orang dalam satu riwayat 500 tahun ibadahnya, nggak pernah berbuat salah dosa sedikit pun. Kemudian dalam riwayat itu dia dimasukkan ke dalam surga. Allah mengatakan, kamu masuk surga, kata malaikat, kamu dimasukkan surga adalah karena rahmat Allah. Begitu orang ini Bu dimasukkan ke dalam surga, sebelum masuk surga intinya baru di emperan. Kemudian dia sudah senang karena emperannya surga aja Bu itu sudah terbaik. 77 tempat kebaikan di dunia ini digabungkan seluruh dunia, itu pun belum bisa menyamai emperan terasnya surga. Ya Allah, saya ini masuk surga karena amal saya, ibadah saya karena Allah katakan, kamu masuk, malaikat mengatakan, kamu masuk surga karena rahmat Allah. Tapi dia tetap kekeh. Saya ini masuk surga ini jelas karena amal ibadah saya. Karena dia selama 500 tahun itu ibadahnya terjadi. Karena dia tetap merengkel menganggap dia masuk surga itu karena amalnya, bukan karena rahmat Allah, Pak. Maka Allah perintahkan kepada malaikat untuk melemparkan orang ini ke neraka. Sangka baik husnudzon kepada Allah itu Bu termasuk dikaitkan dengan apa? Ya, dengan ujian. Kan dalam surat Al-Fajr itu begitu kan, ada orang kalau lagi di kemudian ke lapangan rezeki dia mengatakan apa? Sungguh Allah memuliakan aku. Tapi ketika diuji kena musibah, kesulitan, Allah menghinakan aku. Atau dia bersangka buruk, Allah ini nggak baik, Allah ini nggak adil. Padahal sudah mau ibadah, malah kena musibah. Ada nggak Bu? Bertepatan contohnya Ibu ya, Bu bersedekah, nggak lama sehari kedua hari kemudian malah kena musibah. Itu ujian loh Bu, keikhlasan kita, kesabaran kita diuji. Padahal musibah itu karena ulah kita, sikap kita yang salah. Kalau Ibu ditanya, siapa orang yang salah? Siapa orang yang salah? Ibu, saya tanya siapa yang salah? Yang salah yang nggak beriman, yang nggak mau ibadah, yang sombong, yang suka nyalain orang, yang merasa benar sendiri, yang nggak mau menerima nasihat, termasuk yang sombong dan ujub. Nauzubillah min dzalik. Itu orang yang salah. Berarti ada orang yang benar. Orang yang benar siapa? Orang yang mau beriman, orang yang taat, orang yang bersyukur, orang yang bersabar, dan salah satunya orang yang selalu bersangka baik kepada Allah. Jadi Bu, bersangka baik husnudzan ilallah itu luar biasa. Itu bisa mengalahkan ibadah sunnah yang 100 rakaat sunnah sholat kita. Tapi dalam sholat itu kita masih ngedumel, nggak sangka baik kepada Allah. Sangka baik kepada Allah itu Bu menjadikan pintu, istilahnya pintu tol untuk husnul khatimah. Amalnya nggak banyak, tapi dia selalu bersangka baik pada Allah. Ya, makanya husnudzan ilallah. Amalin ya nampaknya amal kecil tapi kabir besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang yang bersangka baik kepada Allah Bu, selalu bersangka baik kepada Allah, pasti nggak lauga hidupnya. Dia nggak akan lauga. Ya, dan tidak akan cauka. Bukan kecoa ya. Dia hidupnya akan nyaman. Nah, kemudian yang keempat, ulangi dulu ya, jangan lupa lagi Ibu.